Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih bersama saya, Marsha, presenter Artificial Intelligence Prioritas TV. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia melaksanakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengembangkan desa wisata berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah menuju desa kreatif dan mandiri. Acara ini berlangsung di Balai PKON Sumbermulyo, Kecamatan Sumberjo, Tanggamus, pada Selasa 6 Agustus 2024. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tanggamus, Suyanto, dan dihadiri oleh mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah dan Universitas Malahayati, perwakilan BRI Cabang Pringsewu, serta tokoh masyarakat PKON Sumbermulyo. Dengan adanya program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat ini, diharapkan desa Sumbermulyo dan desa-desa lainnya di Kabupaten Tanggamus dapat semakin berkembang, baik dari segi ekonomi maupun pariwisata, sehingga menjadi desa kreatif dan mandiri yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Ratidiah Kusumastuti, dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa kehadiran tim dari Universitas Indonesia merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat dengan fokus pada manajemen ekonomi. Tujuannya adalah mengembangkan desa wisata yang berbasis UMKM, memberikan edukasi mengenai pengelolaan usaha rumah tangga, dan membantu masyarakat mengembangkan produk-produk usaha mereka sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa dan pada akhirnya mendukung keberlanjutan desa wisata tersebut. Kami hadir di sini sebagai dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan Departemen Manajemen Ekonomi dan dari WIJU. Jadi kami bertujuan untuk mengembangkan desa wisata yang berbasis UMKM. Jadi harapannya ibu-ibu setelah mendapatkan edukasi mengenai desa wisata dan juga mengenai pengelolaan usaha di rumah tangga, ya, mereka bisa mengembangkan produk-produknya, mengembangkan usahanya sehingga bisa meningkatkan taraf ekonomi di desa ini yang ujungnya akan meningkatkan juga desa wisatanya gitu. Jadi desa wisata tidak hanya peluang wisata, juga produk-produknya yang bisa mendukung keberlanjutan desa wisata. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tanggamus, Suyanto, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kedatangan tim dosen dari Universitas Indonesia. Pihaknya menyambut baik karena PKON Sumbermulyo telah ditetapkan sebagai desa wisata. Suyanto menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak, terutama para akademisi sehingga dapat mengembangkan potensinya sehingga pengembangan desa wisata yang akan berdampak positif, terutama bagi ekonomi kerakyatan. Suyanto juga menggarisbawahi bahwa PKON Sumbermulyo memiliki potensi alam yang luar biasa serta sumber daya manusia yang unggul dan telah ditetapkan oleh provinsi sebagai kampung tapis atau kampung tenun sehingga harus didorong sebagai keunggulan. Ia berharap bahwa 9 desa wisata di Kabupaten Tanggamus dapat mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan daya saing mereka. Kedepannya juga akan ikut dalam Lomba Desa Wisata Nusantara melalui Kementerian Desa. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, rekan-rekan dosen dari Universitas Indonesia Jakarta. Beliau hari ini selama 2 hari akan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Nah, tentu kami menyambut baik karena PKON Sumbermulyo yang kita tetapkan sebagai desa wisata, saya pikir memang perlu kolaborasi dan dibantu oleh banyak pihak, terutama para akademisi. Kita tentu berharap desa ini ke depan mampu mengembangkan potensi yang ada, sehingga pengembangan desa wisata ini akan berdampak positif, terutama bagi ekonomi kerakyatan di PKON Sumbermulyo khususnya ini. Harapan kedepannya bagaimana Pak untuk PKON ini Pak? PKON ini memiliki sumber potensi alam yang luar biasa, juga SDM yang luar biasa. Jadi saya pikir ini paket komplit, tinggal bagaimana unsur pemerintahan PKON ini menggerakkan segala potensi, tentu di bawah bimbingan Pak Camat, termasuk juga binaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Bagaimana ke depan ini menjadi PKON-PKON yang mandiri dan unggul, terutama desa atau PKON ini kan telah ditetapkan provinsi sebagai kampung tapis, ya, kampung tenun. Nah, sehingga ini yang harus kita dorong sebagai keunggulan dari PKON ini. Di samping itu dengan potensi alam yang luar biasa, saya pikir wisata agro juga bisa dikembangkan di PKON ini. Kita pengen PKON-PKON, terutama PKON wisata yang jumlahnya 9,
di Kabupaten Tanggamus ini bisa mendorong percepatan, dan pada tahun ini juga kita akan ikutkan dalam Lomba Desa Wisata Nusantara melalui Kementerian Desa. Kita berharap daya saing mereka terus meningkat sehingga mereka bisa bersejajar dan bisa terus maju dan mandiri. Dari Kabupaten Tanggamus, Herdi, Media Prioritas TV mengabarkan.